Al-Lahab ayat 1-5. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Istrinya bernama Ummu Jamil. Mereka hidup serba berkecukupan dan dengan harta benda yang mereka usahakan. Pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, lahirlah seorang bayi laki-laki tampan yang disambut oleh semua keluarga Abdul Muthalib, termasuk pamannya Abu Lahab. Baginya kehadiran Muhammad kecil seperti penghibur atas kepergian saudaranya Abdul Muthalib yang pergi begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu. Muhammad kecil tumbuh menjadi dewasa hingga sampai usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Saat itu penduduk kota Mekah banyak yang masih menyembah berhala, termasuk Abu Lahab. Suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak bukit dan berkata di hadapan banyak orang. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Kami percaya kepadamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Berita tentang kenabian Muhammad SAW sampai ke telinga Abu Lahab. Hal ini membuat Abu Lahab yang dari namanya keponakannya berubah menjadi kebencian. Hanya untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad. Sungguh, perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau untuk selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah. Dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa juga. Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan keponakanmu satu itu. Siapa yang kau maksud? Muhammad. Siapa lagi? Kenapa, wahai istriku? Apa yang dia katakan? Dia menghina kita dengan kalimat bualan dari Tuhannya. Begini katanya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Berani sekali yang mengatakan bualan seperti itu. Keduanya tidak menyadari bahwa kalimat yang diucapkan istri Abu Lahab adalah bunyi dari surat Al-Lahab ayat 1-5 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepadanya. Ummu Jamil pergi menuju Masjidil Haram berharap menemui Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri. Wahai Abu Bakar, di manakah Muhammad? Dia telah menghinaku dan suamiku dengan bualannya. Kalau aku bertemu dengannya, akan kupukul wajahnya dengan batu ini. Abu Bakar hanya diam. Dalam hati ia bingung dengan ucapan Ummu Jamil. Padahal jelas-jelas Nabi sedang duduk di samping. Karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu di mana Muhammad. Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu. Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Subhanallah. Setiap hari Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi kepada para tetangganya. Bahkan ia juga sempat mencelakai Nabi, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lahab ayat 3-5. Kelak ia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di leher
yang ditimpa. Sesuai dengan adat masyarakat Arab zaman dahulu, yaitu menikahkan anak-anak antar keluarga. Seperti dua putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Wahai anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad telah menghinaku dan ibumu di hadapan banyak orang? Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian, jangan berani-beraninya datang menemuiku. Hari demi hari kebencian Abu Lahab kepada Muhammad semakin menjadi dia mulai mengumpulkan orang-orang dan menyusun strategi perang. Namun disebabkan usia yang makin tua dan tubuh yang makin lemah, Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan. Abu Lahab